Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis tinta yang dipakai pada printer Epson punya saya. Di sini saya akan membahas tentang 3 jenis tinta printer yang biasa dipakai untuk printer-printer dalam usaha percetakan. Sebelum membahas tentang jenis-jenis tinta printer, kita harus tahu fungsi tinta printer itu sendiri. Proses percetakan dokumen dari sebuah komputer tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya sebuah printer. Tapi keberadaan printer tidak sepenuhnya mendukung kinerja yang baik jika tidak diisi dengan tinta yang tepat. Jadi teman-teman harus mengisi tinta printer sesuai dengan kebutuhan cetak teman sendiri. Kebanyakan orang belum tahu kalau ada banyak sekali tinta printer yang berbeda-beda fungsi dan kegunaannya. Tinggal kalian tentukan saja mana yang pas untuk kalian gunakan. Tentunya perbedaan antara tinta printer yang satu dan lainnya mempengaruhi harga dari tinta tersebut. Pastikan kalian mengetahui jenis tinta printer sebelum dimasukkan ke dalam printer. Di sini saya akan membahas 3 jenis tinta printer yang sering dipakai dalam percetakan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ini 3 jenis tinta ini yang sudah saya pakai. Jadi saya berbagi bagaimana tentang 3 jenis tinta printer ini. Yang pertama yaitu tinta dye atau DYE. Tinta dye merupakan tinta yang berbahan dasar air, maka ketika digunakan untuk mencetak akan diserap oleh permukaan kertas. Penggunaan tinta dye paling banyak digunakan sehari-hari, khususnya untuk cetak dokumen, tugas-tugas sekolah, skripsi, undangan, dan lain-lain. Tentu saja tinta dye ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan tinta dye ini yang pertama adalah harganya ekonomis, lumayan murah, dan juga mudah didapat. Perawatannya lumayan mudah, warnanya juga cerah, cukup bagus, dan yang paling penting tidak merusak head. Itulah kelebihan tinta dye jenis dye ini. Tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu luntur kena air. Yang kedua, tidak tahan cahaya matahari. Jadi kalau lama-lama kelamaan kena sinar matahari, akan luntur gambar yang diprint tadi. Yang ketiga, tidak bisa diprint macam-macam kertas seperti art paper atau kertas-kertas yang glossy yang lain, yang bukan kertas foto ya. Yang kedua adalah tinta art paper. Tinta art paper adalah tinta yang memiliki kandungan 50% air dan 50% minyak. Dengan perpaduan kedua senyawa ini dapat menghasilkan sebuah cetakan yang dapat menempel kuat pada berbagai media. Sebagian orang menyebut tinta transfer paper karena sering digunakan untuk keperluan cetak transfer, seperti mencetak media di bahan kaos. Kelebihan tinta art paper ini yang pertama yaitu tidak luntur kena air. Jadi waktu teman-teman ngeprint ke kertas HVS pun dia tidak akan luntur kena air, tidak seperti dye ya. Yang kedua, lebih tahan sinar matahari. Jadi ketika cetak foto kena sinar matahari itu tidak gampang luntur warnanya ya. Yang ketiga, cetakan lumayan tajam, warna juga lumayan cerah. Yang terakhir, bisa print jenis kertas lain seperti kertas art paper. Itu cukup lumayan bagus. Dan kekurangan tinta art paper itu sendiri adalah harganya lumayan mahal dibanding dye. Dan head printer rawan mampet kalau kita tidak menjaganya, merawatnya dengan baik. Seperti kita harus menggunakan sehari sekali atau mungkin 3 hari sekali, tidak boleh lama nganggur printernya. Dan yang ketiga adalah kebanyakan hanya dipakai di printer Epson. Mungkin ada untuk printer Canon, tapi saya belum mencobanya. Yang ketiga adalah tinta sublim. Tinta sublimasi adalah tinta didasarkan pada proses percetakan sublimasi.
di mana panas dan tekanan digunakan sedemikian rupa sehingga mengubah tinta menjadi gas, maksudnya menguap dan bisa menempel ke media yang akan ditransfer ya. Tinta khusus yang digunakan untuk mentransfer gambar pada media seperti mug, piring, asbak, kaos, dan sebagainya. Kelebihan tinta sublim sendiri yaitu pertama, bisa menempel ke media keramik yang di-coating seperti mug atau bisa juga piring ya. Yang kedua, bisa juga untuk sablon bahan polyester. Untuk bahan-bahan polyester bisa pakai tinta sublim ini. Yang ketiga, dapat mencetak gambar full color tanpa batasan warna. Yang keempat, mudah dalam pengoperasiannya. Lanjut, kita ke kekurangan tinta sublim itu sendiri. Pertama, tidak bisa untuk kaos bahan katun. Jadi untuk bahan-bahan kaos katun, cotton combat itu nggak bisa ya. Bisa, tapi hasilnya jelek. Yang kedua, hanya untuk media warna putih. Jadi selain putih, gambar tidak maksimal. Gambar akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan untuk dicetak. Yang ketiga, membutuhkan alat tambahan seperti mesin press. Yang keempat, settingan warna agak susah dengan sesuai yang kita inginkan seperti yang ada di tampilan monitor. Itulah berbagai jenis tinta yang saya pakai di printer Epson saya. Semoga teman-teman bisa memilih tinta yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, sesuai dengan apa yang teman-teman ingin cetak. Sebenarnya ada jenis tinta lain di luar 3 jenis ini, seperti tinta DTF, tinta pigmen, tapi saya belum pernah mencobanya. Besok mungkin saya akan post lagi jika sudah mencobanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau masukan bisa di-post di kolom komentar ya. Karena saya juga masih belajar soal percetakan, kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di post selanjutnya. Thank you.